Dan juga bisa dilihat dari karakteristik tubuhnya ya. Ini tubuhnya itu dia membulat gitu kan, tipe siklit. Jadi dia Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Adai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan bahas mengenai salah satu ikan yang gue keep, yaitu ini adalah ikan King Kong Parrot guys. Ikan parrot atau ikan yang King Kong Parrot ya. Ya coba komen aja di bawah, tapi gue bisa nyebutnya ikan King Kong Parrot sih. Jadi ikan ini udah beberapa bulan gue keep. Jadi udah lumayan cukup lama gue keep. Dan ini ikannya udah lumayan cukup gede lah, jadi bisa seimbang dengan ikan-ikan yang lainnya gitu yang ada di tank gua guys, seperti itu. Dari mulai apa ya, fakta menarik mengenai ikan ini ya. Ikan ini tuh merupakan ikan dari hasil hybridisasi guys, jadi ikan hasil persilangan siklit gitu. Kalau bisa dibilang ya dia asalnya dari Amerika gitu, karena induk keduanya itu berasal dari Amerika. Kalau katanya sih kalau di Amerika, di luar negeri gitu kan, gue kurang tahu ya, tapi kalau gue baca artikel, ikan ini tuh banyak ditolak oleh toko-toko ikan hias gitu. Mengapa? Karena ikan ini apa ya, hasil hybridisasi gitulah, jadi kurang etis gitu ketika untuk diperjualbelikan seperti itu guys. Ini gue baru tahu banget sih, baru tahu banget bahwa ikan ini tuh hasil persilangan seperti itu guys. Tapi jangan khawatir ya, kalau di Indonesia sendiri ikan ini lumayan cukup mudah untuk ditemukan gitu. Dan ya harganya juga lumayan cukup terjangkau sih. Gue dulu beli ini di harga, ini gue nggak tahu murah atau mahal ya, tapi gue dulu kecil belinya ini sekitaran di harga 50 ribuan yang ikan King Kong Parrot ini. Ada varian lain dari warna ikan parrot ini, ada namanya ya, varian lainnya adalah warna merah guys, seperti itu. Warna itu gue juga baru tahu sih, kirain tuh ya warna oranye doang kayak gini, ternyata dia apa namanya, ada yang warna merahnya juga. Dan juga terdapat corak hitam-hitam guys di badannya. Baik, ini baru ketemu udah dewasa sih, maksudnya waktu kecil tuh ya oranye doang semua, dan ternyata kalau udah agak gede bakal ada corak-corak hitam, kayak corak-corak kotor spidol gitu loh. Ada di mulutnya, ada di dahinya tuh, di perutnya, di siripnya tuh. Dan ini ternyata tiap ikan King Kong Parrot memiliki warna corak yang hitam itu beda-beda guys. Jadi kadang tuh lucu juga sih si ikannya, karena tiap corak warnanya itu bakalan berbeda guys gitu. Dan juga bisa dilihat dari karakteristik tubuhnya ya. Ini tubuhnya itu dia membulat gitu kan, tipe siklit. Jadi dia jenis siklit, meskipun dia ikan hasil hybridisasi, hasil persilangan. Karena kedua induknya siklit, gue lupa ya siklit keduanya itu apa, nah tapi nanti bakal gue tunjukin. Yang ini jantannya, yang ini jantannya, yang ini betinanya. Nah gue nggak tahu itu, lupa nama siklitnya apa. Yang jelas dia ikan siklit, jadi ya mirip-mirip satu siklit dia itu kan nih ikan biawak bass nih, juga ada ikan Oscar, dia ikan siklit juga. Nah dan ikan King Kong Parrot juga ini adalah ikan siklit. Dia ikan yang lumayan cukup jahil sih, tapi kadang dibully juga sama yang lain. Dia ikan yang kayak lumayan cukup galak juga ke ikan-ikan yang lain. Jadi kalau misalkan ukurannya agak kebanting gitu kan, agak kejauhan, dia bakalan stres sih, menyebabkan ikan yang lain stres juga. Namun ya
di sini karena ukurannya ternyata ya nggak jauh-jauh beda lah. Jadi ikannya aman-aman aja sih, dan juga kadang dia juga berani sih ke ikan-ikan yang gede. Jadi aman lah seperti itu guys. Dan kalau bisa dilihat dari mulutnya, dia mirip paruh sih, mirip paruh si mulutnya itu. Dan juga ini hasil dari hybridasi itu, jadi kayak menyiksa apa ya, penampakan dari ikan lah. Emang ikannya lucu gitu kan, cuman ya apa yang menyebabkan si ikannya jadi cacat lah seperti itu. Jadi dia nggak bakal bisa makan makanan yang dia tuh gede guys gitu. Kasihan sih emang, karena jadi kan kalau kayak ikan mulutnya lebar-lebar kan. Nah ikan ini tuh ikannya jadi menyempit gitu, kayak paruh di mulutnya itu. Jadi dia nggak bisa makan makanan yang gede, dan dia nyebabin si giginya itu berada menuju tenggorokan gitu. Jadi nggak di depan gitu di mulut, tapi di dekat tenggorokan giginya itu. Itu nggak etis sebenarnya sih. Cuman gue belum tahu ya kenyataannya gimana. Cuman gue baru baca artikel aja seperti itu. Dan makanannya ya omnivora sih dia. Dia suka tumbuhan, suka pelet, suka apa lagi ya. Kalau gue di sini kasih makannya udang sih. Kalau nggak udang basah, udang segar gitu, udang beku, udang hidup, atau kalau enggak udang kering kayak gitu guys. Dia suka sih udang kering. Jadi makanannya nggak terlalu rewel lah seperti itu. Dan dia juga bisa dikategorikan ya sebagai tank mate sih, karena apa sih, dia juga bisa sebagai bersih-bersih gitulah, ikan bersih-bersih di tank ini. Jadi makanan-makanan sisa yang ada di bawah yang nggak kemakan dia makan sih kayak gitu. Namun ya nggak bisa gede-gede si makanannya karena mulutnya ini kecil kayak gitu guys. Lalu untuk maksimum size dari si ikan ini, dia cuma berukuran gedenya cuma 20 cm doang. Berarti ya segede ikan palmas di lesi ini lah kurang lebih lah nanti gedenya. Kalau nggak segede leopard itu paling gede sih. Dan ini baru segede gini sih, nggak terlalu gede. Dan juga sebenarnya kalau gue baca di artikelnya, ikan King Kong Parrot ini nggak dianjurkan gitu kan dengan ikan-ikan predator yang ganas-ganas lah. Kan ini ikan-ikan predator yang emang ganas gitulah. Kalau ikan King Kong Parrot ini lebih cocok sebenarnya dengan ikan-ikan kalem sih, ikan-ikan aquascape lah. Kayak misal yang pernah gue unboxing tuh ikan balasyak, terus ikan-ikan yang menengah gitulah, kayak Denisoni, kayak apa lagi ya, pokoknya ikan-ikan yang berwarna cerah lah seperti itu. Karena dia warna juga mencolok sih. Kalau bisa dilihat ya di akuarium gue, yang paling mencolok itu ya cuma ikan King Kong Parrot doang ya, mungkin sama ini sih ada merah-merahnya, ikan Oscar gue nih. Jadi sebenarnya dia cocoknya ya di itu sih, di ikan-ikan yang emang dia berwarna cerah juga. Kayak diskus mungkin bisa, diskus karena kan dia berwarna cerah juga. Dan dia hobinya sebenarnya kayak gali-gali pasir gitu sih. Kan ini ada pasir ya, dia kadang ngegali gitu di pasir-pasir ini, nyari-nyari makanan lah kayak gitu. Dan apalagi ya, paling dia areanya dia semua sih kayak mirip-mirip ikan peacock bass, Oscar. Jadi dia nggak, kalau kan yang ikan-ikan catfish kayak dan juga palmas kan dia kebanyakan kayak di bawah kan. Nah kalau ikan ini dia di tengah atas sih, tapi kadang juga ke bawah. Jadi ya ikan tipe penjelajah lah bisa dibilang seperti itu. Juga apalagi ya, ikannya lucu sih. Ini kadang dia jagal-jagal gitu ke ikan peacock bass nih, ikan-ikan yang gede juga kadang dilawan nih. Peacock bass monoco yang gede nih kadang juga dilawan sih sama dia sih. Ya saling lawan gitu lah, mungkin ya main-main lah gitu. Nggak galak, beneran galak, cuma kayak main-main gitu. Lucu sih kalau bisa dilihat dari bentuknya, gemil-gemil gitu. Dan gua awalnya nyangkanya ikan ini ikan yang short body gitu sih, dan ternyata bukan sih, emang dia bentuknya seperti ini sih, kayak short body gitu. Gua awalnya nyangkanya short body sih. Kalau short body Oscar juga kayak gini bentuknya, tapi bentuknya ya Oscar, bukan King Kong Parrot kayak gini. Gue pernah lihat sih di internet. Dan ya sebelumnya ikan ini sebenarnya nggak gue keep di sini ya. Sebenarnya gue keep yang lebih kecil bersama ikan mana?
blue azul gua nih, ikan piok bass azul. Udah kelihatan biru-birunya. Dulu tuh dia seteng sih sama ikan keong perot, karena kedua ini sebenarnya dulu dibully gitu sih di tank ini, makanya gue pisah kan. Jadi ya karena waktu itu terutama ada arwana sih, jadi gue nggak berani ada arwana terus ditaruh ini ke sini. Jadi pas arwana keluar, gue baru naruh sih ke sini, karena semuanya ya agresif sih, ikan Oscar sama ikan piok bass, cuman nggak bakal sampai dimakan sih kalau ukurannya gede kayak gini. Kalau ikan arwana tuh dimakan dia, karena ikan TSN gue juga pernah dimakan, ikan yellow fei-fei, ikan ini palmas gue juga pernah mau dimakan yang ini. Tapi setelah arwana nggak ada, jadi gue bisa berani gitu naruh ikan palmas. Oh ya, seteng juga sama palmas sih, sama palmas sama king perot kayak gitu guys. Apalagi ya paling gitu aja sih untuk video kali ini. Coba komen di bawah, misalkan kalian ada yang mau ditanyain mengenai ikan ini yang sesuai dengan pengalaman gue ngekip ikan ini gitu kan, ataupun kalian mau sharing-sharing tentang cerita ngekip ikan ini tuh boleh banget. Coba komen di bawah sebagai ilmu bagi yang lainnya, dan juga sebagai ilmu buat gue juga ya, karena di sini gue bukan siapa-siapa, gue bukan apa-apa, dan gue gak tahu apa-apa. Jadi cuma di sini gue pengen aja share yang gue tahu, yang gue alamin. Dan thanks parah bagi lo yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, serta ya subscribe di video ini. Dan ya stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman. Seneng banget sih gue di kamar kayak punya akuarium dan bisa lihat ikan-ikan tiap hari sambil ngerjain tugas. Yaudah, bye bye.